Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Septiani. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Yang pada kesempatan kali ini saya akan eh, memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling, yaitu dengan membuat laporan penelitian yang telah saya buat. Di sini saya beranggotakan kelompok, yaitu saya sendiri, Sania Septiani, dengan NIM 857488267. Hasil asesmen dari penelitian yang telah saya buat, yaitu sebagian besar siswa menunjukkan antusias yang tinggi dan pemahaman yang baik terhadap kegiatan membaca dan menulis. Pada kegiatan ini, anak-anak lebih bersemangat ketika diberikan media visual. Namun, ada juga beberapa siswa yang masih kebingungan ketika guru mengacak huruf abjadnya. Tetapi untuk siswa yang sudah memahami memahami, siswa ini cenderung bosan karena mereka sudah paham dan sudah tahu huruf dan bacaan yang sedang dipelajarinya saat ini. Hasil asesmen dari penelitian yang telah saya buat, yaitu sebagian besar siswa menunjukkan antusias yang tinggi dan pemahaman yang baik. Penyesuaian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, untuk siswa yang cepat tanggap, guru memberikan LKPD dan tugas menulis. Untuk siswa yang sudah bisa membaca dan menulis, yaitu gunanya untuk menambah pemahaman dan wawasan, dan juga untuk menggali kemampuan literasi dasar mereka. Sedangkan untuk siswa yang kurang cepat tanggap atau yang membutuhkan lebih banyak waktu, yaitu guru perlu lebih fokus membimbing siswa tersebut yang belum bisa membaca dengan menggunakan media kartu huruf yang terbuat dari kain flanel dengan cara mengajak siswa mencocokkan huruf yang sama. Hasil pengamatan contohnya seperti yang ada dalam video ini. Hasil pengamatan dengan menggunakan media pembelajaran visual, siswa menjadi lebih aktif dan suasana di dalam kelas menjadi lebih hidup. Karena siswa dapat belajar sambil menonton dan bernyanyi. Sekalipun itu, siswa yang kurang cepat tanggap dalam belajarnya dapat mengikuti atau dapat ikut berpartisipasi dalam pembelajaran karena dibantu dengan video, sehingga siswa tidak merasa bosan karena di dalam pembelajarannya juga diselingi oleh ice breaking, sehingga mereka lebih fokus dan santai ketika di dalam kelas. Nah, hasil pengamatan contohnya seperti yang ada dalam video ini. Hasil pengamatan dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, untuk refleksi dan evaluasi, siswa dapat merefleksi materi-materi yang telah dipelajari melalui kegiatan evaluasi. Ketika diminta untuk membacakan kalimat sederhana, beberapa siswa dapat atau sudah mampu membacanya dengan baik dan benar. Tetapi untuk siswa yang belum bisa membaca, mereka sangat merasa kesulitan dan kebingungan karena mereka belum tahu huruf-hurufnya dan juga sehingga mereka masih merasa kesulitan untuk membacanya. Nah, untuk hal perlu diperbaiki di sini yaitu siswa yang cepat tanggap eh, materi LKPD dan menulis kalimat sederhana yang diberikan itu terlalu mudah sehingga siswa dapat mengerjakannya dengan sangat cepat. Sedangkan untuk siswa yang masih mengalami kesulitan membaca dan menulis, media pembelajaran atau alat peraga yang diperlukan sangat kurang untuk mendukung siswa tersebut. Nah, hasil pembelajaran dan implementasi guru, yaitu hasil dari pembelajarannya. Yang pertama, guru dapat mengetahui jenis-jenis kesulitan seperti disklesia, yaitu kesulitan mengenali huruf, membaca, dan
membaca kata dan memahami teks. Ada juga disgrafia. Disgrafia yaitu kesulitan dalam menulis huruf dengan benar, ejaan, dan menyusun kalimat. Guru juga mampu membedakan antara kesulitan belajar spesifik karena eh, kesulitan belajar spesifik yaitu karena faktor internal dan keterlambatan belajar umum yaitu terjadi akibat kurangnya stimulasi atau faktor lingkungan. Guru juga dapat memahami pentingnya strategi pembelajaran diferensiasi untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru dapat mengetahui teknik pembelajaran berbasis multisensori, yaitu dengan melibatkan penglihatan, pendengaran, dan gerakan, agar proses membaca dan menulisnya lebih bermakna. Nah, implementasi guru yang pertama harus mengidentifikasi dan intervensi awal. Yang pertama, guru mengidentifikasi 2 sampai 3 siswa yang mengalami kesulitan membaca dan menulis melalui pengamatan hasil belajar harian. Yang kedua, melakukan wawancara singkat dengan rekan guru untuk memberikan solusi terhadap siswa yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Yang ketiga, ada pelaksanaan pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan yang pertama menggunakan pendekatan fonik untuk membantu siswa mengenali hubungan antara huruf dan bunyi. Yang kedua yaitu menyediakan alat bantu visual dan kinestetik dengan menggunakan kartu huruf, bergambar, papan kata, dan permainan mencocokkan huruf. Yang ketiga yaitu memberikan penguatan positif setiap kali siswa menunjukkan pengajuan sekecil apapun. Kolaborasi dan tindak lanjut. Yang pertama, guru kelas bekerja sama dengan guru lain untuk memberikan saran kepada guru tersebut untuk siswa yang mengalami kesulitan menulis dan membaca. Nah, siswa ini perlu pendampingan khusus untuk beberapa pertemuan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan kemampuan membaca dan menulis siswa. Nah, yang terakhir, lesson learning, yaitu yang pertama kesulitan membaca dan menulis bukan karena mereka malas belajar, melainkan bisa disebabkan oleh faktor neurologis, psikologis, atau faktor lingkungan. Guru perlu lebih empatik dan sabar dalam memberikan bimbingan. Yang kedua yaitu identifikasi dini sangat penting. Semakin cepat hambatan belajar dikenali, semakin besar juga peluang keberhasilan intervensinya. Nah, yang ketiga, pendekatan individual, yaitu lebih cepat dibandingkan pembelajaran seragam. Setiap anak memiliki gaya belajar dan kecepatan tanggap yang berbeda. Yang keempat, yaitu kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional ini sangat-sangat membantu dalam menangani kesulitan belajar. Yang kelima yaitu motivasi dan dukungan emosional berperan besar dalam meningkatkan semangat belajar siswa seperti mengapresiasi siswa dan sering-sering memuji siswa dan ucapan positif terhadap siswa tersebut dapat membangunkan rasa percaya diri siswa itu sendiri. Nah, yang keenam yaitu guru juga perlu terus belajar dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran interaktif. Mungkin di slide selanjutnya, di sini ada Nah, di slide ini ada dokumentasi saya dengan rekan sejawat saya ketika sedang meminta pendapat. Nah, di sini juga ada bimbingan
terhadap anak-anak yang kesulitan membaca dan menulis. Itulah, hasil pemaparan materi dari penelitian yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.